salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natalia Ariel Hertanti dengan NIM 2302055. Saya adalah mahasiswa keperawatan semester 3. Dalam memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah Psikososial dan Budaya, maka di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai budaya yang unik dan menarik. Kalau teman-teman penasaran, saya akan membahas budaya apa? Teman-teman tonton sampai selesai ya. Oke, jadi di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai budaya bersih dusun atau biasa juga disebut dengan rasulan. Jadi budaya ini bertujuan untuk ucapan syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hasil panen mereka yang melimpah selama 1 tahun ini. Selain itu juga untuk sebagai memohon keselamatan dan menolak bahaya. Karena bersih dusun ini bermakna membersihkan dusun, jadi masyarakat setempat mempercayai jika mereka melakukan tradisi ini, maka dusun mereka akan terhindar dari berbagai bahaya dan masalah yang akan menimpa desa mereka. Jadi tradisi rasulan ini kemungkinan dimulai oleh para ulama dan para tokoh agama yang masuk ke dalam daerah tersebut. Kemudian tradisi ini berkembang dan berjalan sejak masuknya Islam, terutama karena pengaruh Wali Songo yang mengajarkan tentang pentingnya bersyukur dan pentingnya berdoa untuk meminta keselamatan dan meminta berkat. Selain itu, tokoh masyarakat dan pemimpin desa juga berperan penting dalam tradisi ini karena mereka melestarikan dan memperkenalkan tradisi ini sehingga tradisi ini dilakukan hingga saat ini dan diwariskan terus-menerus. Lalu, siapa sih yang menjalankan tradisi ini? Yang menjalankan tradisi ini tuh seluruh warga masyarakat. Sehingga tradisi ini dijalankan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Seluruh masyarakat berperan penting dan berperan aktif dalam menjalankan tradisi ini, sehingga tradisi ini dapat berjalan dengan baik dan dengan lancar hingga saat ini. Tradisi bersih dusun ini dilakukan terutama di daerah Gunung Kidul, karena daerah Gunung Kidul ini masih sangat kental akan budaya ini dan masih sangat mempercayai tentang budaya ini. Jadi desa-desa di seluruh Gunung Kidul masih melakukan tradisi ini setiap tahunnya. Tetapi selain di Gunung Kidul juga dilakukan di beberapa daerah seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Meskipun mereka melakukan tradisi ini dengan cara mereka masing-masing dan dengan variasi lokal mereka masing-masing. Jadi tradisi rasulan ini biasanya dilakukan pada bulan Rabiul Awal, yaitu bulan ketiga dalam kalender Hijriyah yang merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Namun rasulan ini bisa dilakukan kapan saja karena tradisi ini merupakan ucapan syukur, jadi bisa dilakukan kapan saja tergantung kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bisa dilakukan seperti syukuran atau selamatan dalam konteks yang lainnya. Tradisi rasulan masih dilakukan hingga saat ini karena tradisi ini memiliki nilai-nilai keberagaman dan keagamaan yang sangat kuat. Dan masyarakat Gunung Kidul memandang rasulan sebagai cara mereka untuk mengucap syukur, meminta keselamatan, dan meminta berkat. Selain itu, juga dilakukan karena untuk mempererat hubungan sosial antar warga. Selain itu, rasulan juga dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana sih langkah-langkah yang dilakukan dalam tradisi ini? Jadi yang pertama ada gotong royong dan persiapan. Dimulai dari seluruh warga masyarakat bergotong royong dan bersama-sama membersihkan lingkungan desa mereka seperti jalan, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya. Dan tidak lupa mereka juga membersihkan daerah rumah dan lingkungan rumah mereka masing-masing. Ini bertujuan untuk membangun kebersamaan mereka dan mempersiapkan acara ini. Selanjutnya ada doa bersama. Setelah mereka bersama-sama gotong royong, maka mereka berkumpul jadi satu dan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama. Doa ini memohon keselamatan, berkat, dan perlindungan dari Tuhan untuk desa mereka dan seluruh masyarakat mereka. Selanjutnya adalah penyajian nasi tumpeng.
Nasi tumpeng menjadi simbol utama dalam acara ini. Tumpeng disiapkan dan dibagikan kepada seluruh warga masyarakat sebagai bentuk syukur dan berbagi berkat. Selanjutnya ada hiburan dan kesenian. Setelah semua acara dilakukan, maka mereka, seluruh warga masyarakat, menikmati acara dengan menonton hiburan dan kesenian. Dan ada sebagian masyarakat yang menunjukkan kesenian seperti jatilan, wayang kulit, ketoprak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, acara atau rangkaian yang terakhir adalah berbagi berkat. Jadi, makanan dan hidangan lainnya dibagikan kepada seluruh warga yang hadir. Atau biasa mereka juga membuat seperti gunungan dan nanti mereka akan berebut gunungan itu. Itu merupakan simbol berbagi berkat menurut kepercayaan mereka. Respon masyarakat terhadap tradisi rasulan ini pun juga sangat positif, karena mayoritas masyarakat juga melakukan tradisi ini dan menjalankannya hingga saat ini. Dan kebanyakan dari mereka juga menanti-nantikan tradisi ini dan melakukan secara antusias, karena dianggap sebagai bagian penting dari kebudayaan dan keagamaan mereka. Rasulan juga menjadi momen-momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat setempat karena untuk mempererat tali persaudaraan antar warga dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual mereka. Tradisi rasulan yang ada di Gunung Kidul ini pun juga berpengaruh positif terhadap kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Yang pertama secara fisik, karena di awal tadi mereka sudah melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar, tentu itu sangat berpengaruh positif terhadap kesehatan, karena dengan lingkungan yang bersih maka akan meningkatkan kualitas kesehatan mereka, akan mencegah terjadi penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas udara yang ada di lingkungan itu. Selanjutnya ada kesehatan mental, karena acara rasulan ini memperkuat ikatan sosial antar warga, menciptakan rasa kebersamaan dan meningkatkan dukungan sosial. Dan di tengah acara pun mereka juga mempersiapkan pertunjukan-pertunjukan seni yang dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat, sehingga warga masyarakat berantusias dan menantikan acara tradisi bersih dusun ini untuk melihat pertunjukan-pertunjukan seni yang akan ditampilkan untuk menjadi hiburan bagi mereka. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai tradisi bersih dusun atau biasa juga disebut dengan rasulan. Menurut saya, tradisi rasulan ini sangat positif ya, dan mempunyai banyak sekali manfaat, seperti dari segi sosial, dari antar masyarakatnya, dari segi lingkungan, dan dari segi kesehatan. Dan sepatutnya warga masyarakat melestarikan tradisi ini dan mewariskan secara turun-menurun. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih.